Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan memberi keberkahan kepada Ustadz dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan semua kita, para tim, terus jamaah yang bertanya, dan juga jangan lupa doakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam sesi ini. Saya ingin bertanya Ustadz, sejauh mana kita bersabar di atas musibah rumah tangga? Di titik apa kita boleh menyerah? Sedangkan sudah banyak mudarat yang dialami seperti sakit baik mental dan fisik, badan makin kurus, perlakuan obsius, dan tidak mendapati sakinah dalam rumah tangga. Padahal sudah berusaha taubat, istighfar, islah, berdoa, dan tawakal. Jazakallah khairan Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jamaah sekalian, yang pertama, hadirin, sabar itu ketika ditanya sampai kapan, maka jawabannya, oh kalau pertanyaannya sabar tuh ada batasnya nggak sih Pak Ustadz? Ada. Kapan itu? Sampai mati baru selesai itu. Jadi sabar itu sampai wafat jamaah. Dan tidak ada kata menyerah. Nggak boleh lemah jamaah, nggak boleh lemah. Menyerah di sini bukan menyerah kepada Allah ya, tapi menyerah untuk berjuang, itu maksud saya. Jangan nyerah. Wala ta'jiz, jangan nyerah. Jangan lemah, jangan nyerah. Nyerah tuh nyerah kepada Allah. Dan justru itu kekuatan. Namun bukan berarti ketika para ulama kita mengatakan sabar, jadi ketika ulama menjelaskan kita sabar itu bukan pasif, bukan diem, dan bukan sebatas nerima apa yang dikasih ke kita tanpa ada perjuangan, bukan. Tapi tadi kita jelaskan sabar itu dengan menyerahkan kepada Allah. Dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita jelaskan yang dimaksud sabar itu apa sih. Kan ini kita pelan-pelan nih jamaah. Ini kan kita ngaji kitab. Jadi nggak semuanya tuntas dalam sesi ini, tapi pelan-pelan lah. Kalau ditanya sabar sampai kapan, ya sampai mati. Tapi bisa jadi yang ada di benak kita dan yang diinginkan para ulama itu beda. Artinya bisa jadi salah satu bentuk kita sabar dalam menjalani hidup dan rumah tangga kita bercerai. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk bercerai jika kasusnya seperti ini. Gak bisa dipertahankan. Justru kalau kita bertahan, itu bukan sabar yang benar. Gitu loh maksudnya. Makanya nanti kita bahas insya Allah di pekan depan. Yang penting kita tahu dulu nih, kewajiban kita kalau ada musibah dan ujian, taslim dan sabar gitu. Serahkan sama Allah, lalu sabar. Kan itu, serahkan sama Allah. Bukan serahkan sama ego kita. Atau serahkan sama kondisi. Serahkan sama Allah. Jadi kalau misalnya dalam dunia rumah tangga, kalau Allah bilang berpisah, berpisah sekarang. Tapi kalau Allah perintahkan kita pertahankan walaupun semua manusia suruh kita berpisah. Pertahankan. Itu poinnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Terus ada mana tadi ya? Ada info dari pertanyaan ini, beliau mendapatkan sikap kasar dari pasangan beliau. Ini
ini harus dicek. Dia harus, artinya kalau memang ada KDRT dan suami menyakiti istri sampai pada taraf membahayakan atau bisa membuat cacat dan lain-lain, maka dalam kasus ini istri boleh untuk mempertimbangkan jalan keluar, yaitu berpisah. Tapi tetap jadikan perpisahan itu solusi terakhir. Sarannya adalah hubungi ahli ilmu yang bisa, yang memungkinkan, atau keluarga yang paling bijak, yang paling berilmu, dan ajak minta keterlibatan mereka. Karena salah satu solusi dalam rumah tangga adalah yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 35. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi perwakilan dari suami ketemu sama perwakilan dari istri dan mereka dinamakan hakam. Cari yang paling bijak, yang paling hikmah, yang paling berilmu, lalu musyawarahkan. Begitu. Musyawarahkan. Dan evaluasi diri. Makanya kan tadi kita sampaikan, sabar itu bukan hanya bertahan pasif, bukan. Tapi sabar itu kita serahkan kepada Allah dan kita ikuti instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seringkali kita sebagai orang awam nggak tahu apa perintah dan apa yang Allah apa perintah dan apa yang Allah instruksikan dalam kasus ini. Makanya cari ahli ilmu di mana kita bisa bicara semuanya, lalu ikut arahan beliau. Wallahu ta'ala bishawab. Banyak sekali pertanyaan tentang cerai ya. Nasihat yang kami dapatkan dari para ulama atau sebagian ulama dan masyayikh yang kami dengar, masalah cerai itu jemaah, itu butuh dikonsultasikan secara private. Dan yang lebih indah lagi jika kedua belah pihak itu konsultasi ke ahli ilmu. Konsultasi ke ahli ilmu. Baru, dan dua-duanya cari kebenaran. Insya Allah akan ada penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim, Ustadz dan tim serta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana agar bisa selalu menghadirkan rasa syukur terkhusus saat dihadapkan dengan momen-momen yang mendorong jiwa untuk mengeluh dan marah,
Ditambah hal ini berkaitan dengan kondisi suami yang benar-benar menguji kesabaran dan perlahan mulai mengikis keimanan. Kondisi suami yang menguji kesabaran. Sempat di mana indikator seorang istri harus sampai di mana indikator seorang istri harus bisa terus bersabar lalu bersyukur, dan kapan seorang istri harus bisa mengambil tindakan tegas. Terkadang sempat terbesit di pikiran ingin kami berpisah untuk sementara waktu agar bisa sama-sama saling mensyukuri keberadaan masing-masing, saling muhasabah. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, hukum asalnya jamaah, hukum asalnya bahwa suami dan istri ketika ada masalah itu tidak hidup berjauhan. Karena ketika ada masalah lalu hidup berjauhan, hidup terpisah, ya mungkin lebih tepat, enggak, aku nggak berjauhan kok, cuman terpisah, tetap hidup terpisah, tidak dalam satu rumah, syaitannya akan lebih leluasa bermain. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 1, la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatim mubayyinah. Allah berfirman, dan janganlah kalian mengeluarkan istri kalian dari rumah mereka, dan jangan sampai mereka keluar. Jadi kalau kalian tidak usir, kalian tidak keluarkan, tapi istri yang ingin dengan kemauannya sendiri untuk keluar, jangan dikasih izin, jangan sampai dia keluar. Jadi jangan disuruh keluar, dan jangan istri itu keluar dengan keinginannya, kecuali illa ayati nabi fahishati mubayyinah, kecuali kalau istri melakukan perbuatan keji, misalnya istri selingkuh, istri berzina, itu baru bisa dikeluarkan. Tapi kalau enggak. Jadi hadirin Allah muliakan, solusinya bukan aku tidur di hotel, kamu di rumah, atau aku, apalagi kalau aku tidur di rumah mama, kamu di sini. Aduh, itu tambah memperpanjang masalah jamaah. Apalagi kalau keluarga di antara kita tahu, tambah ribet lagi masalahnya. Itu kalau keluarga inti, nanti keluarga inti bawa ke keluarga besar, tambah pelik lagi masalahnya. Jangan. Masalah itu dikerucutkan, bukan diluaskan. Dengan kita tinggal berbeda rumah, itu tambah ribet masalah. Dan solusinya bukan tempat kok jamaah. Maksud arti solusinya itu bukan berjauhan tempat. Solusinya adalah kita kurang mendekat kepada Allah. Itu solusi. Dan itu masalah. Coba kita mendekat kepada Allah. Jadi hukum asalnya demikian. Makanya Allah melarang suami untuk mengeluarkan istrinya ketika terjadi talak. Dan ketika terjadi talak kan berarti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, suami nggak akan talak istri. Jadi ketika ada masalah, jangan dikeluarkan. Dan jangan biarkan istri Anda keluar. Karena itu hanya akan memperuncing masalah dan membuat syaitan memainkan serangan-serangannya kepada kita. Wallahu ta'ala bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim, Ustadz, eh, tim keluarga dan semua kaum muslimin mendapatkan rahmat, keberkahan, kebahagiaan di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Afan, Ustadz ingin bertanya, tahun lalu saya mendapatkan ujian dari Allah. Ada tumor jinak di payudara saya. Lalu saya putuskan untuk operasi. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Dan setelah itu selang beberapa pekan ternyata ada benjolan lagi. Lalu saya masih berusaha ikhtiar dengan cara lain. Dan qadarullah sampai sekarang Allah belum beri kesembuhan. Dan terkadang saya berpikir untuk operasi lagi. Tapi Ana juga malu dan lain-lain. Karena dokter di daerah Ana mayoritas laki-laki. Apakah Ana harus sabar untuk ikhtiar dengan cara selain operasi? Atau Ana operasi saja ya Ustadz? Jazakallah khairan atas arahan dan ilmunya Ustadz. Ya terima kasih. Masalah-masalah pelik loh jamaah sekalian. Ini sebagai ini aja ya. Tukar pikiran. Yang pertama, hanya Allah yang paling tahu pengobatan yang terbaik buat kita. Hanya Allah. Maka keputusan serahkan kepada Allah dengan cara mendekat kepada Allah. Karena hadirin sekalian, saat kita sakit atau orang terdekat kita sakit dan sakitnya serius, salah satu masalah yang sangat urgent adalah menentukan pengobatan yang kita pilih. Dan pada saat itu ada banyak pihak yang memberikan masukan yang berbeda-beda karena mereka sayang sama kita. Namun itu membuat kita semakin bingung dan bingung. Pakai ini aja, Mbak. Enggak, pakai ini. Terus semua kasih testimoni lagi. Aku itu pernah ngalamin yang Mbak alamin. Dan aku pakai ini. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Nanti ada lagi. Bun, aku tahu dokter. Kakakku itu persis seperti kamu. Dan Alhamdulillah Allah sembuhkan dengan dokter tersebut. Nanti ada yang bicara. Dan semuanya beda-beda dan nggak bisa digabungkan. Dan itu masalah yang banyak dialami oleh kita pada saat kita punya penyakit serius. Dan juga apalagi dengan tumor. Ini kan nggak bisa coba-coba. Sekali kita buat keputusan, biasanya harus kita jalani. Kalau pindah di tengah jalan itu justru seringkali tidak produktif dan bisa jadi kontraproduktif. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, yang harus kita renungkan sekali lagi, serahkan kepada Allah. Lalu yang kedua, camkan bahwa jangan fanatik dalam dunia pengobatan. Kata sebagian para ulama kita, ada penyakit yang Allah sembuhkan melalui habatus sauda. Ada penyakit yang Allah sembuhkan melalui bekam. Jadi ada orang yang Allah sembuhkan melalui habatus sauda. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui, mungkin lebih tepatnya itu ya, melalui bekam. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui madu. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui kistul hindi misalnya. Ada orang yang Allah sembuhkan melalui operasi. Ada orang yang Allah gak sembuhkan ketika mengalami sebuah penyakit. Bukankah Nabi SAW wafat karena beliau sakit, jamaah sekalian? Itu kan hikmah dari Allah SWT. Dan apakah Nabi gagal? Gak gagal.
Karena kan beliau sakit dan kondisi beliau turun terus. Padahal beliau mengatakan tentang habata sauda. Beliau mengatakan tentang madu. Beliau yang menjelaskan tentang bekam. Itu artinya apa jemaah sekalian? Artinya bahwa semua itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita untuk menjalankan tugas kita semaksimal mungkin. Dan jangan fanatik dengan satupun. Lalu juga hadirin Allah muliakan, dan keberhasilan bukan kesembuhan. Itu juga poin yang perlu kita camkan. Ketika seseorang tidak sembuh dari sebuah penyakit, bukan berarti dia gagal. Dia gagal itu jika dia tidak bertakwa kepada Allah pada saat dia sakit. Itu yang buat dia gagal. Adapun kalau orang sudah bertakwa, lalu laqadarallah, Allah nggak sembuhkan, maka dia berhasil di sisi Allah sebagaimana Nabi SAW berhasil di sisi Allah. Jadi jangan terlalu fokus pada harus sembuh, harus sembuh. Nggak ada perintah harus sembuh. Perintah tuh harus bertakwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Itu poin. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan kita berobat itu dalam rangka ikhtiar jamaah. Akhdul asbab. Karena Allah yang perintahkan kita untuk berikhtiar. Jadi kita berobat semaksimal mungkin dalam rangka berikhtiar dan menjalankan perintah Allah. Adapun sembuh atau tidak, itu urusan Allah. Urusan Allah. Dan Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Lalu sebagaimana kita katakan tadi, berusahalah menjalankan perintah dan larangan Allah. Kalau dalam konteks yang bertanya, salah satunya, coba berikhtiar cari dokter wanita yang bagus. Kalau tidak ada di daerah kita, coba cek daerah lain. Berjuanglah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau nggak ada lagi ya, kecuali kalau tidak ada lagi. Tapi coba jujur dulu berjuang, jamaah. Lalu yang terakhir, yakinlah bahwa salah satu pengobatan terbaik, bahkan ini yang terbaik, adalah iman dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat sebagai pengobat yang Allah akan sembuhkan dan sebagai kasih sayang dan rahmat kepada, untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan Al-Quran adalah obat, tapi bagi orang yang yakin dengan Al-Quranul Karim, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekhul Islam itu jamaah, itu ketika sakit, beliau itu memilih untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk libur, belajar. Dan beliau sampaikan, justru dengan
berinteraksi dengan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Allah berikan kesembuhan kepada saya. Dan ini bukan sugesti, ini ayat, ini wahyu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang akan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Tapi jadi masalah, seyakin apa kita dengan ayat-ayat itu? Yang jadi pertanyaan adalah, seyakin apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dengan ayat ini? Wallahu taala alam bisawab. Banyak berdoa kepada Allah dan ruqyah diri sendiri, jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim dan umat muslim lainnya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang maksiat, dan bila kita sudah nasihati namun beliau tetap pada maksiatnya, apa yang harus saya lakukan? Saya minta didoakan agar tetap istiqomah dalam ketaatan. Jazakallahu khairan. Yang pertama, kalau beliau tetap maksiat, apa yang harus kita lakukan? Tetap istiqomah. Karena kalau the worst case scenario, orang tua kita wafat di atas maksiat, semoga Allah menolong beliau dengan ketaatan yang kita lakukan. Bukankah bahwa ketaatan anak itu mempengaruhi orang tua? Bukankah ulama mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan anak yang soleh itu pahalanya ke orang tuanya juga? Jadi tetap istiqomah, jangan justru frustasi. Justru ini harus menjadi cambuk bagi kita untuk lebih istiqomah. Dan itulah cara bakti kita kepada orang tua kita. Lalu yang kedua, doakan beliau, doakan beliau, doakan beliau. Perbanyak baca Rabbik firli wali walidayya warhamu maka marabbaini shaghira. Bukankah pada hari kiamat nanti ada orang yang bingung ketika Allah selamatkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke surga? Lalu ketika orang ini bertanya, kok bisa saya masuk surga? Allah mengatakan, bistighfari waladika. Anda tuh diselamatkan karena istighfar, dan istighfar yang dipanjatkan oleh anak Anda. Jadi beristighfar kepada Allah. Lalu yang ketiga, tetap bermuamalah dengan cara yang baik, bahkan harus lebih baik lagi. Bukan justru stres, justru harus lebih baik lagi agar hati orang tua kita tersentuh. Jadi harus lebih baik lagi sama orang tua, dan minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa berbuat baik sama orang tua kita. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.